Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi IoT saya. Dengan saya sendiri, yaitu Rasya Aiza Odeh dengan NIM H0712511051. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah solusi pintar yang dirancang khusus untuk para hobis, yaitu Otaku Desk Companion, yaitu satu perangkat IoT untuk menemani sesi main game, sesi nonton anime atau film lainnya ya, dan membaca novel secara fisik yaitu dalam bentuk buku yang nyaman di mata, imersif dan sederhana. Nah, perangkat ini bukan hanya sekedar lampu meja biasa, ini adalah penggabungan antara Smart Reading Lamp dan Smart RGB Ambient Lighting dalam satu ekosistem IoT. Bayangkan saja sebuah perangkat yang bisa menemani Anda untuk bermain game, menonton anime, hingga membaca novel fisik itu sambil menjaga kesehatan mata dan menciptakan suasana yang imersif. Mari kita bedah mengapa perangkat ini itu sangat dibutuhkan. Nah, kita mulai dari latar belakang, yaitu melihat dari titik kebiasaan sehari-hari untuk menjadi titik tolak di ide ini. Itu pertama-tama mari kita bicara soal kebiasaan kita sehari-hari, yaitu bermain game hingga berjam-jam. Nah, banyak dari kita itu menghabiskan waktu berjam-jam di depan monitor. Mata itu bisa cepat lelah karena pencahayaan ruangan statis tidak menyesuaikan suasana atau intensitas permainan. Masalahnya, nah itu menjadi salah satu dari masalahnya. Kemudian yaitu maraton anime hingga malam hari. Di malam hari ruangan, nah kita itu sering kali menonton film atau anime itu di ruangan yang gelap karena layar dengan layar yang gelap, dengan cahaya layar saja itu membuat mata tegang dan suasana itu menjadi kurang imersif. Nah, banyak dari kita itu suka menonton dalam posisi gelap tersebut agar bisa lebih fokus, namun hanya mengandalkan cahaya dari layar monitor itu justru membuat mata tegang karena kontras yang terlalu tinggi dan suasana di sekitar meja itu mungkin terasa mati atau kurang imersif. Kemudian membaca novel fisik, pencahayaan meja seringkali kurang tepat, terlalu terang, terlalu redup, atau tidak berubah sesuai waktu baca. Nah, membaca itu hobi tradisional kita semua. Pencahayaan itu seringkali menjadi kendala. Lampu kamar mungkin terlalu redup atau meja biasa terlalu silau dan tidak bisa beradaptasi dengan waktu. Dari kegelisahan inilah muncul konsep Otaku Desk Companion lahir, sebuah sistem yang menggabungkan dua fungsionalitas IoT menjadi satu pengalaman yang utuh. Nah, kita masuk nih di konsep utama, yaitu menggabungkan dua sistem IoT menjadi satu pengalaman, yaitu IoT pertama yang kami gunakan di sini adalah Smart Reading Lamp, yaitu cahaya baca adaptif dan pengingat istirahat mata. Kemudian digabungkan lagi dengan Smart RGB Ambient, yaitu pencahayaan warna dinamis yang sesuai suasana permainan game atau kita menonton. Yaitu jadilah Otaku Desk Companion. Nah, konsep utamanya itu di sini adalah sinergi. Di sisi lain kita punya Smart Reading Lamp yang adaptif dan memiliki pengingat istirahat mata seperti tadi saya jelaskan. Di sisi lain kami juga menggabungkan dengan Smart RGB Ambient, yaitu warnanya dinamis mengikuti konten apa yang kita konsumsi. Otak dari semua ini adalah microcontroller ESP32 yang mengandalkan seluruh pencahayaan meja sehingga secara otomatis berdasarkan mode aktif yang sedang digunakan oleh si pengguna. Nah, fitur utama dari IoT ini mempunyai 3 pilar fungsi dalam satu perangkat, yaitu Adaptive Reading Lamp, kecerahan menyesuaikan waktu dan cahaya sekitar, lalu mode warm yang bisa kita gunakan saat membaca, atau cool fokus saat kita mengerjakan tugas. Kemudian di sini ada timer istirahat mata. Nah, ini merupakan salah satu fitur kesukaan saya juga, yaitu dia mengingatkan bagaimana nanti selanjutnya
bagaimana nanti kita itu bisa istirahat dan sistem ini akan menjadi pengingat kita. Nanti kita akan bahas secara mendalam di fokus selanjutnya, jadi slide selanjutnya. Nah, kemudian pilar kedua di sini ada Dynamic RGB Ambient. Ini bagian yang seru. Lampu di belakang meja akan berubah warna sesuai dengan genre anime atau film yang bereaksi terhadap aksi atau aksi terhadap kita saat bermain game. Kemudian Unified Control. Semua ini bisa dikendalikan lewat satu aplikasi pendamping atau tombol fisik dan yang terpenting, ia bisa mendeteksi secara otomatis dengan sinkronisasi API. Nah, di sini penjelasan secara jelas tentang bagaimana itu lampu meja beradaptasi saat sedang membaca. Mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja saat Anda membaca. Kami menyematkan sensor LDR untuk mengukur cahaya ruangan. Lampu otomatis menyesuaikan agar mata tidak silau atau kurang terang. Kemudian ada timer istirahat mata. Salah satu fitur favorit saya, yaitu mengikuti aturan kesehatan 20-20-20. Artinya, setiap 20 menit lampu akan berkedip halus untuk mengingatkan Anda mengistirahatkan mata sejenak. Nah, kemudian mode warm di malam hari. Selain itu, saat sudah masuk larut malam, lampu akan secara otomatis beralih ke spektrum warna yang warm white untuk minimalkan cahaya biru agar ritme tidur Anda tidak terganggu. Kemudian di mode game dan anime, di sini saya itu menambahkan anime di sini karena secara pribadi saya lebih suka menonton anime, tapi bukan hanya tentang anime, menonton film pun termasuk. Lalu bagaimana saat hiburan digital, saat Anda masuk ke mode game, lampu RGB akan menjadi indikator visual yang imersif. Misalkan jika karakter Anda itu terkena damage, lampu akan berkedip merah, dan jika Anda naik level, ruangan akan di sekitar Anda itu berwarna emas sebagai perayaan visual. Kemudian saat menonton film atau anime, kami mengintegrasikan Analyst API. Sistem akan mengambil metadata anime yang sedang Anda tonton. Jika genrenya adalah action, palet warna akan dominan warna merah oranye. Dan jika Anda menonton genre dengan slice of life, dia akan menjadi warna yang pastel, yang tenang dengan transisi lembut antar adegan. Kemudian kita masuk ke struktur sistem. Bagaimana sih arsitektur sistem dalam Project IoT ini? Nah, alurnya itu dari data input hingga output cahaya. Mari kita lihat di inputannya ya, yaitu sensor cahaya. Data diambil dari data game atau log API. Metadata dari analyst, kemudian di sini ada tombol atau app controlnya. Secara teknis, alur datanya itu cukup sederhana namun cerdas. Input berasal dari sensor cahaya, data API game, atau metadata dari analyst. Semua data ini dikirim ke ESP32 sebagai hub utama dengan yaitu menerima dari kirim terimanya itu via Wi-Fi. Kemudian ESP32 ini memproses logika, mode, dan mengirim perintahnya ke output, yaitu modul lampu baca dan LED strip RGB WS2812B. Nah, ini untuk menghasilkan lampu baca yang adaptif, LED strip RGB-nya, kemudian ada notifikasi di app-nya. Kemudian ada komponen hardware, yaitu perangkat keras utama yang dibutuhkan dalam proyek ini. Komponen yang pertama adalah ESP32, yaitu Wi-Fi dan Bluetooth. Fungsi utamanya itu sebagai otak dari sistem. Dia mengambil data dari sensor atau API dan mengatur output cahayanya. Kemudian ada sensor LDR, yaitu Light Dependent Resistor. Fungsinya yaitu untuk mendeteksi tingkat cahaya ruangan untuk kecerahan lampu baca otomatis. Kemudian LED strip
WS2812B, yaitu Addressable RGB. Fungsinya itu menghasilkan efek ambient warna-warni yang responsif. Kemudian fitur utama lainnya yaitu modul lampu baca, yaitu dengan warna warm atau cool white. Nah, fungsinya itu memberikan sumber cahaya utama untuk membaca dengan dua suhu warna. Kemudian adalah OLED display kecil. Ini opsional sih apabila si pengguna mau menggunakannya atau tidak. Fungsinya itu untuk menampilkan status mode aktif, game atau anime atau sedang membaca. Mode apa yang aktif saat Anda itu bermain game atau menonton film atau sedang membaca. Nah, di sini ada integrasi software dan API. Itu menghubungkan dua digital hobby dengan dua dunia fisik meja. Nah, di sini perangkat lunaknya kami mengandalkan API pihak ketiga dan integrasi log sederhana dari aplikasi seperti OBS untuk memicu efek real time, itu saat membaca event sederhana dari game atau damage level up untuk memicu efek RGB secara real time. Kemudian di sini juga ada aplikasi pendamping, yaitu bisa Anda akses lewat smartphone. Ini sebagai kontrol manual atau bisa juga menjadi jadwal otomatis dan personalisasi warna dari smartphone Anda. Nah, apabila kita ini berbicara tentang semua hal tadi, apakah ada manfaatnya? Tentu saja ada manfaatnya. Nah, manfaat pertama yang kami tawarkan dalam Otaku Desk Companion ini adalah pertama, yaitu kenyamanan mata Anda, kecerahan adaptif dan pengingat istirahat, mengurangi kelelahan mata saat sesi yang panjang. Kemudian, pengalaman yang lebih imersif. Ambient RGB ini memperkuat suasana saat main game atau menonton film favorit Anda. Kemudian, satu perangkat dengan banyak fungsi. Tidak perlu lampu baca atau lampu ambient yang terpisah, semua ini terpadu dan otomatis dalam satu perangkat. Kemudian, personalisasi yang penuh. Warna, kecerahan, dan metode itu bisa disesuaikan lewat aplikasi pendamping di smartphone Anda sesuai dengan selera pengguna. Kemudian, tantangan dan pengembangan lanjutan apabila proyek ini bisa terrealisasi dengan bagus. Tantangan pertama adalah latensi antara event game atau film atau anime dan dengan reaksi lampu. Kemudian kalibrasi sensor cahaya agar bisa lebih akurat di berbagai kondisi ruangan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah keterbatasan API, yaitu rate limit, ketersediaan data real time, kemudian biaya komponen untuk versi purwarupa awal. Kemudian pengembangan lanjutannya yaitu saya berencana untuk menambahkan fitur kontrol suara atau voice assistance untuk ganti mode. Apabila modenya akan berganti, akan ada voice assistant yang menjadi pendamping Anda dan memberitahukan. Kemudian machine learning untuk memprediksi metode berdasarkan kebiasaan sinkronisasi multi perangkat, yaitu banyak meja dalam satu grup. Kemudian aplikasi mobile dengan tema kostum komunitas. Nah, metode ini diharapkan bisa digunakan pengguna berdasarkan kebiasaan mereka sehari-hari. Nah, sampai juga ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan dari project Otaku Desk Companion ini. Nah, kesimpulannya itu Otaku Desk Companion itu menyatukan Smart Reading Lamp dan Smart RGB Ambient Lighting menjadi satu perangkat IoT yang membuat sesi main game Anda, menonton film atau anime, membaca novel sehingga bisa lebih nyaman dan imersif dengan satu sistem kendali yang otomatis dan menyesuaikan diri.
Otaku Desk Companion merupakan sahabat setia bagi meja kerja Anda, menyatukan teknologi IoT dengan hobi agar bisa hidup lebih nyaman dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.